Bapak, Ibu, sahabat, kita lanjutkan pembahasan tentang aplikasi rapot. Ini adalah penampakan manajemen file seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Seumpama ini adalah tahun pelajaran yang sudah berlalu, 2019-2020, maka penampakan aplikasi rapot yang sudah terisi, yang telah dikumpulkan dari masing-masing wali kelas. Jadi misalnya ini dari wali kelas 1 semester 1, wali kelas 2 semester 1, dan seterusnya, dikumpulkan dalam satu folder dengan nama tahun mata pelajaran seperti ini. Jadi ini tujuannya adalah untuk pengarsipan manakala file ini akan dipakai pada masa-masa yang akan datang. Untuk tutorial kali ini, saya akan menyampaikan model rapot SMP, karena pada prinsipnya untuk rapot SD, SMP, SMA itu cara kerjanya sama. Oleh karena itu, jika pada sesi pertama kemarin saya menyampaikannya dengan contoh aplikasi rapot untuk SD, maka kali ini saya akan menggunakan SMP. Kita buka saja. Nah, ini aplikasinya. Sudah kita isi datanya. Data-data yang ada di sebelah ini silahkan dilengkapi Bapak Ibu. Untuk mengingat bahwa sheet warna biru itu adalah sheet tempat untuk bekerja. Sementara sheet merah, di sebelah kanan juga ada banyak sheet merah ini, adalah sheet di mana untuk cetak. Jadi ini untuk cetak keseluruhan, ya. Sementara untuk sheet biru ini untuk pengisian, ya, untuk bekerja. Setelah ini terisi Bapak Ibu, data juga sudah kita siapkan seperti pada sesi sebelumnya, seperti ini. Nah, maka selanjutnya adalah kita mencetak blanko. Blanko ini adalah daftar nilai yang dipakai untuk mengisikan nilai secara manual di dalam kelas oleh guru mata pelajaran. Jadi pada prinsipnya ini adalah blanko yang dicetak dalam kertas untuk penilaian secara manual. Aplikasi yang sudah kami kirim itu ada dua, satu aplikasi rapotnya itu sendiri dan satu aplikasi daftar nilai. Nah, inilah yang bisa dipakai untuk pengganti daftar nilai kertas. Kita copy, kemudian masuk ke daftar nilai. Nah, daftar nilai. Nah, ini misalnya guru seni budaya itu mengajar kelas 7A, B, C, D, E, kemudian juga mengajar kelas nilai kelas 8A misalnya. Ya, ini bentuknya. Nah, ini bisa diisikan di sini ya secara selain secara manual tadi. Kalau di sini maka otomatis nama-nama yang ada di sini harus disesuaikan dengan daftar nama yang ada di aplikasi rapot. Harus sama persis ya dengan ini. Ya, blanko ini maka dikerjakan oleh guru mata pelajaran. Bahkan guru mata pelajaran bisa melakukan absensi. Contoh, kalau misalnya pada pertemuan ini, misalnya tinggal klik saja, ini sakit misalnya, dan jumlah sudah otomatis ada di sebelah kanan. Wali kelas mengisikan KD, ya, otomatis minta kepada guru pengajar yang atau sudah dituliskan di blanko yang sudah disetor oleh guru di sini ini. Ya, di sini sudah dituliskan secara manual. Ya, usahakan penulisan KD itu disingkat dengan maksimal 68 karakter. Supaya apa? Supaya nanti pada deskripsi itu tidak menghabiskan tempat dan memungkinkan untuk dibaca. Jadi kalau terlalu panjang, deskripsi juga tidak akan dibaca, saya rasa. Ya. Nah, oleh karena itu
tugas wali kelas nanti juga mengisikan KD yang dinilai di sini. Nah, jadi kalau misalnya secara manual, misalnya ini ya, KD-nya mengidentifikasi gambar flora dan fauna. Nah, ini kita isikan. Kemudian untuk kode P1 juga akan kita isikan pada kolom penilaian P1. P itu pengetahuan. Misalnya nilainya di sini 80. Yang ini 89, 76 dan seterusnya. Ini pengisian secara manual. Nah, demikian juga untuk pengisian aspek keterampilan. Ini misalnya KD-nya menggambar flora dan fauna. Nah, pada keterampilan 1, KD keterampilan 1 juga diisikan pada KD keterampilan 1, kolom KD keterampilan 1 ya. 80, 82 dan seterusnya. Nah, di dalam kolom ini yang perlu kita ketahui adalah bahwa untuk rata-rata penilaian harian ini, jika bahannya ada satu kolom yang terisi, belum akan muncul. Ya, asumsinya adalah tidak ada satu mata pelajaran yang hanya memiliki satu KD di dalam satu semester. Jadi Bapak Ibu, ini aplikasi agak memaksa oleh guru untuk memberikan nilai itu lebih dari satu dalam satu semester. Artinya semestinya berapa KD yang ada itu seluruhnya bisa dilakukan penilaian. Contoh yang kedua misalnya gambar ragam hias. Ya. Nah, ini untuk KD yang kedua. Nah, jika sudah ada KD yang kedua, secara manual misalnya kita isikan. Di sini ada nilai 75. Nah, maka RPH ini sudah muncul 78. Jadi rata-rata penilaian harian. Kemudian untuk nomor yang lain, misalnya kita isikan 85. Ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa HPA ini masih angka yang belum memenuhi syarat, masih 39 dan 44? Karena RPH ini diberikan bobot, ya. Rata-rata penilaian bobotnya 2, penilaian tengah semester bobotnya 1, penilaian akhir semester bobotnya 1. Otomatis jumlah dari nilai RPH, PTS, dan PAS ini dibagi 4. Sementara 78 itu kalau dibagi jumlah dari bobot baru akan mendapatkan nilai seperti ini. Ya. Jadi pengalinya, ya, pengali nilai. Oleh karena itu untuk mendapatkan nilai rapot atau hasil penilaian akhir, maka ini harus diisikan misalnya 78, oke biar tidak sama, 80, 90. Nah, sudah terisi dengan HPA yang ideal dengan predikat B ya. Kemudian misalnya ini 90, yang ini 70. Bapak Ibu, ini cara mengisi secara manual. Namun demikian ini perlu juga saya contohkan jika ada 3 KD. Ini misalnya ada KD lagi, KD sembarang saja ya. Kompetensi sembarang. Nah, ini pada P3 ini, pengetahuan 3, kolom 3. Misalnya kita isikan di nomor urut 1 itu dengan angka 88.
Nah, Bapak Ibu, maka untuk nomor urut 1 ini rata-rata RPH-nya standar atau ideal, ya. Tetapi untuk RPH nomor urut 2 ini, meskipun sudah muncul, ini sudah tidak ideal lagi. Jadi kalau kita mengisikan di P1 pada siswa nomor 1 tadi, ya, ketika belum diisikan nilainya 78 dan 87. Ketika ini diisikan 88 misalnya, maka angka ini turun. Kenapa turun? Karena pembaginya untuk seluruh siswa itu adalah jumlah kolom yang terisi paling banyak. Karena pada kolom ini yang terisi paling banyak adalah kolom pada nomor urut 1 dengan 3 KD, maka untuk siswa nomor 2 ini juga dibagi 3. Ya, jumlah dari nilai P1, P2, ya, dan P3 itu dibagi menjadi 3. Hasilnya seperti ini. Oleh karena itu, ini maksudnya apa? Bahwa semua siswa atau belum mendapatkan nilai KD, maka ini perlu dipenuhi KD-nya. Misalnya kita isikan di sini angka 78. Nah, ini barulah kemudian muncul angka yang ideal 84. Isian secara manual dan dilakukan oleh wali kelas. Sehingga ketika mungkin semua guru memberikan setoran nilai dalam bentuk kertas manual, maka wali kelas juga akan mengisikan seluruh mata pelajaran yang ada di sini ini secara manual. Nah, bagi guru mungkin ada yang mengisikan pada daftar nilai yang sudah disiapkan dalam paket aplikasi. Maka tekniknya adalah ini, misalnya kita kosongkan dulu. Kita masuk ke daftar nilai. Jadi ini setoran dari guru seni budaya, ya. Kemudian sudah ada kolom-kolom nilai yang sudah terisi, termasuk KD-nya. Nah, maka tekniknya adalah kita klik di sini, kita kopikan KD keterampilan, kemudian Ctrl C atau copy, ya, atau copy ini ya boleh, akan lebih mudah dengan Ctrl C. Kemudian masuk ke aplikasi raport, karena tadi di keterampilan juga kita isikan di keterampilan. Kemudian kita pastekan di sini, paste special value, ya, ini. Kemudian masuk lagi ke nilai dari guru tadi, KD pengetahuan, Ctrl C, raport, masuk ke KD pengetahuan, sini. Nah, kembali lagi ke nilai. Nah, kemudian sekarang kita ngopi nilainya, nilai harian keterampilan. Langsung di blok ini sudah, Ctrl C, masuk ke raport. Karena tadi nilai keterampilan, kita masukkan di sini. Kemudian paste special value, ya, langsung masuk di sini ini. Ini sudah masuk dari nilai seni budaya, seluruhnya sudah masuk ke aplikasi raport. Nah, ini langkahnya sama untuk mata pelajaran lain yang lain. Nah, sekarang akan saya jelaskan juga untuk khusus mata pelajaran PA yang memang berbeda dengan mata pelajaran lain. Ini dibedakan karena asumsinya adalah di kelas itu ada beberapa penganut ajaran agama yang berbeda-beda. Misalnya di kelas itu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik,
dan seterusnya. Maka KD-nya kita tuliskan di sini. Ini KD agama Islam, pengetahuan, ya, sampai ke bawah. Ini keterampilan. Ini KD agama Kristen, sampai ke bawah. Agama yang dianut siswa di kode ini juga diisikan kodenya 1 untuk Islam, 1 ya, 2 untuk Kristen, dan seterusnya. Ini hasilnya. Nah, kemudian untuk pengisian nilainya, Bapak Ibu, ini sedikit berbeda. Kalau misalnya untuk agama Islam itu ada misalnya, ini ada nilai 78, 90, 80, ya. Kemudian untuk agama nomor 2 ini berbeda, mungkin hanya ada nilai 2 saja. Nah, ini contoh. Maka RPH ini meskipun kolomnya berbeda jumlah yang terisi, maka RPH-nya tetap mengacu pada rata-rata jumlah kolom yang terisi di masing-masing siswa. Asumsinya adalah bahwa mungkin di setiap agama itu memiliki penilaian jumlah KD yang berbeda. Jadi ini cukup di rata-rata secara average ya, rumus average saja. Kalau di mata pelajaran yang ini tidak demikian, tadi sudah dijelaskan. Bapak Ibu, sudah kita isi untuk contoh pengisiannya nilai. Yang berikutnya adalah bagaimana mengisikan, kita kembali klik home ya. KD agama sudah, kemudian daftar nilai. Kita akan mengisikan nilai sikap. Ada beberapa sikap spiritual di sini, kemudian ada sikap sosial yang ada di sini. Nah, cara mengisikannya juga sangat mudah. Ya. Yang pertama, bahwa setiap siswa diberikan predikat dulu. Yaitu biasanya ketentuannya adalah predikat minimalnya B ya. Jadi seperti C ini kita ganti ke B, kita tinggal klik saja. Nah, terkait dengan deskripsinya, maka ketentuannya adalah bagi siswa yang tidak menonjol, bagi siswa yang tidak menonjol, catatannya akan sama. Tuliskan di sini, ini contohnya. Jadi misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 nama siswa itu tidak menonjol dalam sikap, maka nanti akan menunjuk seluruh deskripsinya di sini ini. Ya. Nah, bagi siswa yang menonjol saja yang kemudian diisi di kolom-kolom ini sesuai dengan daftar pilihan deskripsi. Contoh, untuk nomor 15 ini karena siswanya juga sangat menonjol, misalnya ini selalu dilakukannya 1 ya, berdoa sebelum dan sudah, ini selalu dilakukannya. Kemudian memberi salam misalnya 3 ini karena menonjol anak ini memang ya. Kemudian menonjol juga di bagian bersyukur ya. Nah, maka catatannya akan berbeda. Seperti ini. Jadi tidak perlu seluruh siswa itu diisikan. Bagi yang menonjol saja kemudian diisikan, diambilkan dari data deskripsi yang ada di sini. Termasuk juga sikap sosial, caranya sama. Ya, deskripsikan siswa yang tidak menonjol dulu, kemudian beberapa siswa yang menonjol baru diisikan sesuai dengan sikap sosial yang ada di sini ini. Kemudian yang berikutnya adalah setelah nilai sikap, mengisi absen. Rekapitul absen, silakan dimasukkan jenis ekstra, daftar nilai, deskripsinya apa, saya rasa jelas. Kemudian catatan prestasi. Nah, Bapak Ibu, untuk catatan prestasi ini ada beberapa bagian. Catatan prestasi yang berdasarkan pada ranking nilai rapot. Jadi ketika ranking nilainya 1 sampai 3, rentang nilai ini bisa diubah. Misalnya 1 sampai
4, sini sampai 5, silahkan. Jadi nanti ketika ranking nilainya itu 1 sampai 4, maka akan menunjuk deskripsi yang ada di sini. Kalau rankingnya 5 sampai 10, maka akan muncul deskripsi yang ada di sini. Ketika ini diklik ya, maka deskripsi yang ada di sini akan menjadi aktif dan akan masuk ke dalam catatan di rapor nanti. Kalau ini tidak diperlukan, maka diklik tidak. Nah, kemudian kalau ini ya, klik ya. Kemudian untuk catatan yang lain, dasarnya adalah ini. Deskripsi berdasarkan opsi manual. Tinggal mengisikan poin-poinnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Ini bisa diedit apa yang akan dideskripsikan. Kemudian masukkan deskripsi masing-masing siswa sesuai dengan deskripsi yang ada di sini, disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya dari kolom ini adalah kolom prestasi. Prestasi yang didapat oleh masing-masing siswa, mungkin prestasi kesenian, olahraga, dan seterusnya, silakan diisikan di sini nih. Setelah ini tersisi, Bapak Ibu, kembali ke home, maka seluruh rangkaian pengisian rapot itu sudah selesai. Kita tinggal mencetak, ya, tinggal mencetak. Misalnya cetakan pertama nilai rapor tengah semester, ya. Ini adalah kumpulan nilai rapor tengah semester. Misalnya kita mengambil nomor absen 1, ya, nomor absen 1, ini nilainya. Kita tinggal perintah Ctrl+P Enter, ya. Kemudian kita ganti nomornya, Ctrl+P Enter, atau perintah print, kemudian dilanjutkan. Jadi satu persatu untuk pencetakannya. Untuk nilai raport akhir semester, kita klik sesuai pilihan di sini. Karena pilihan kita adalah multi KKM, maka yang kita cetak adalah raport multi KKM. Di sini ini. Nah, jadi ini sudah